Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, hari ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk pecahan. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya pecahan. Nah, kali ini kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan ya yang ada di buku paketmu ya. Nah, insya Allah Bapak akan membahas ini satu persatu. Namun nanti kamu bisa buka bukunya di ESPS halaman 12. Nah, yuk sekarang kita mulai untuk membahasnya. Berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Tapi pecahan biasa ini ada dua jenis pecahan ya, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Seperti apa pecahan murni dan pecahan tidak murni itu? Nah, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Kalau kamu perhatikan antara pembilang dan penyebutnya, ya, masih ingat ya pembilang dan penyebut? Pembilang itu di atas, penyebut di bawah. Atau biasa Pak Guru menyingkatnya dengan langbut. Pembilang, penyebut. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Nah, tadi contoh-contoh yang disebutkan ya, 2/6, 3/5 dan seterusnya, itu adalah contoh pecahan murni. Karena pembilangnya itu lebih kecil, yang atasnya itu lebih kecil ya dari yang bawah. Nah, itulah pecahan murni. Nah, kalau pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Artinya yang atasnya lebih besar nilainya dari yang bawah. Contoh, 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Nah, ini adalah contoh pecahan tidak murni. Selanjutnya, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Nah, kalau bisa kamu perhatikan di buku paketmu ya, di situ ada contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, artinya 7-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, ini berarti pecahan ini termasuk pecahan campuran. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, bisa dilihat di buku paketmu ya, yang ada di samping itu, yang warna kuning. Mendapatkan pecahan campuran dengan cara bersusun. Contoh. Nah, dari hasil 7 dibagi 3 sama dengan 2 ya, sisanya 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis 21/3, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Nah, itu adalah pecahan campuran. Pecahan desimal. Nah, apa sih desimal itu? Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Tahu kan tanda koma? Contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. 0,3. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Kalau kita lihat 0,3 itu sama saja artinya dengan 3/10 ya. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, contoh lain 0,25. Nah, di belakang koma ini ada dua angka. Nah, bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 berada pada tempat perseratusan.
bilangan 0,25 dibacanya seperti itu ya. Jadi 0,25 atau 25/100. Nah, itu adalah contoh daripada pecahan desimal. Yang keempat, yang terakhir, yaitu persen. Nah, kamu kalau misalnya lagi belanja ke supermarket, ke mall, atau ke toko-toko minimarket, pasti ada yang namanya diskon kan. Nah, biasanya diskon itu ada kaitannya dengan persen. Contoh, hari ini diskon 50%. Ya, artinya apa ya? Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100%, ditulis dengan lambang seperti bulat, garis miring, dan bulatnya di bawah. Nah, itu namanya persen ya. Nah, itu ada kaitannya dengan diskon atau biasanya juga disebut dengan potongan harga. Nah, sekarang silakan, ada contohnya di bukumu. Di situ ada 8%. 8% itu artinya 8/100 gitu ya. Jadi bilang itu 8%. Selain itu ada contoh lain 25%. Artinya 25/100 atau 25/100 sama saja dengan 1/4 ya. Karena 25 itu adalah pembagian dari 100 ya. Nah, bilangnya itu tadi apa? 25% ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya dari berbagai bentuk pecahan. Apa saja tadi berbagai bentuk pecahan itu? Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, persen. Nah, untuk hari ini kalian mengenal berbagai bentuk pecahan dulu ya. Untuk tugasnya nanti di hari berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian selalu menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada orang tua dan menjaga kesehatan selalu supaya kita tetap semangat belajarnya dan terus mencapai cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.